Suaranya masuk? Halo. Masuk Kak. Masuk Kak. Oke, thank you. Yang lain coba ini dikabarin lagi. Udah bisa kita mulai nih. Nah, ini kita bisa rekam ya. Tadi udah kakak rekam, jadi eh, apa hasil koreksi ini bisa jadi apa namanya? Nanti bisa diputar-putar ulang gitu. Jadi biar teman-teman kalau bingung gitu ya bisa ngelihat videonya. Nida udah bisa dibuka nggak mic-nya? Masih mute, belum belum hidup mic-nya, Nida. Ya, sabar. Dari tadi gue. Oke, eh kayaknya udah semua ya. Eh ini kakak lanjut ya, Nida ya. Nggak usah dibuka lagi, jadi kita lanjut langsung. Kita langsung ke review contoh ini nih. Ya Contoh. Kak, ini bisa dilanjutkan. Oke, oke. Thank Oke. you Nida. Kita lanjut ke paper. Ini punya Aulia nih. IPA Aulia. IPA Aulia ada di Zoom ada? Tadi Rusan. Tadi pas apa ini? Oke, masuk masuk. Nah, kita coba lihat punya Kak Iva nih ya. Berjiwa panca jiwa. Hmm. Setiap ada yang nanya ke kakak tuh pasti kan selalu bilang kalian mengacunya sama jurnal yang mana gitu ya. Ini jangan dicoret-coret nih siapa nih yang coret-coret nih. Nurul sebentar. Ini kakak aja yang coret-coret, jangan jangan ada yang coret-coret. Bentar. Oke, udah hilang ya. Ais, ini masih sebentar. Kayak pengaturannya kakak harus ubah dulu nih. Bentar ya. Pengaturan. Maaf, kalau belum tadi. Iya, Maaf, Om. iya nggak apa-apa. Sebentar, kan lupa juga nih Zoom pengaturan untuk shares ya. Hmm, host only. Oke, cuman host, kemudian pengaturan, skip caption, notes. Oke, kita share ulang ya. Nah ini, pertama judul. Coba kita lihat di judul ya. Judul, Santir Berjiwa Pancajiwa, Pondasi Peradaban Baru dan Kebangkitan Startup Global. Ini kalau koreksi menurut kakak ya, ini sebenarnya hmm, secara ini bagus, tapi enggak menggambarkan nih kayak orang agak-agak tanda tanya nih dengan judulnya gitu ya. Fondasi Peradaban Baru dan Kebangkitan Startup Global. eh, kurang kurang konkret gitu, umum banget gitu ya. Santri berjiwa pancajiwa gitu ya. Mungkin menarik dari santri berjiwa pancajiwanya itu menarik gitu. Tapi apa yang pengen diinikan gitu ya? Eh, Menggambarkan tentang mungkin ya karena ini startup gitu ya. eh, Kayaknya dia akan arahnya ke ekonomi gitu ya kalau orang ngelihat gitu ya. Peradaban baru kebangkitan startup global gitu ya. Coba kita lihat eh, dari abstrak. Nah, kan kalau kita nggak lihat keywordnya, tadi kan kakak bilang kayaknya masuknya ke ekonomi nih gitu. Karakter education, oh, ternyata ininya tuh tentang eh,
apa karakter education masuk santri pesantren global startup gitu ya. Jadi itu sebenarnya dia ini tuh maunya tentang apa ekonomi kah, tentang education kah, tentang eh, apalagi Islamik kah, tentang culture kah. Coba kita baca di abstrak ya. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri. Salah satu fondasi utama dalam pendidikan karakter, konsep pancajiwa, yang terdiri dari keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, bla 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 gitu ya. Nilai-nilai penelitian ini bertujuan, nah ini tujuannya, coba kita lihat ya. Tujuan, menganalisis penerapan pancajiwa dalam membangun karakter santri yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dari sini kita udah ketahuan ya teman-teman. Dia ini apa? Mau ngelihat eh, apa namanya penerapan pancajiwa gitu ya dalam membangun karakter santri yang adaptif serta nih mengevaluasi ini tujuannya peran pesantren dalam mengembangkan kurikulum dengan kebutuhan modern. Ini termasuk pendidikan nih. Berarti apa? Dia masuknya pendidikan, masuk eh, karakter masuk gitu ya. Ini pendekatannya deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji. Nah, ini mengkaji lagi nih. Tadi kalau di sini mengevaluasi, mengkaji. Sebenarnya itu kadang tuh kayak teman-teman kalau menulis itu tuh apa ya? Kata-katanya itu tuh hampir bersamaan dan itu menjadi ambigu gitu. Kayak mengkaji, mengevaluasi gitu ya. Itu tuh kalau di kakak tuh ya, itu akan dikomentari gitu. Ini tuh mengkaji apa mengevaluasi, apa mengkaji apa sebaliknya gitu ya. Karena itu tuh 11-12 loh teman-teman. Mengkaji ulang itu misalkan nih kita mengkaji ulang gitu ya. Ada satu program gitu ya. Program ini tuh ternyata perlu kajian lebih lanjut apa untuk memperbaiki gitu ya. Sama mengevaluasi juga kayak gitu. Ada program udah selesai dievaluasi gitu ya. Berarti udah dilakuin gitu kan. Nah, ini beda tipis kan pengertian dari pengertian itu. Jadi biasanya itu kalau orang-orang yang udah ngeh gitu ya dengan penulisan itu, kayak mereka ngerasa hmm, ada kata-kata yang kurang kurang apa ya? Kurang kurang tepat aja gitu. Terlalu boros kata kah orang sebutnya kayak gitu. Kemudian eh, mengkaji berbagai strategi pendidikan yang diterapkan di pesantren. Berarti masuk juga nih pendidikan ya kan karena karakter dalam membekali santri dengan keterampilan teknologi. Nah, ini jadi ininya. Keterampilan teknologi, ya kan? Penguasaan bahasa asing, usaha, serta wawasan global agar mereka dapat bersaing di dunia kerja dan menjadi agen perubahan. Hasil penelitian. Nah, ini hasilnya nih. Dengan penerapan Pancasila, pesan mampu mencetak santri yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, berbasis nilai-nilai Islam. Oke, bagus hasilnya. Coba kan kita lihat lebih dalam ya. Selain itu, pesantren mengadopsi sistem pendidikan modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya terbukti lebih efektif. Nah, ternyata di penelitiannya IPA gitu ya, pesantren nih, eh, pendidikan apa pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan modern itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional ya. Nah, ini yang jadi menarik nih. Terbukti ternyata di penelitiannya IPA nih lebih efektif dalam membentuk yang siap menghadapi tantangan di era digital. Artinya apa? Berarti peran pentingnya dengan mengadopsi sistem modern gitu ya, tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, ternyata lebih efektif dalam membentuk tadi tantangan di era digital, di era global gitu ya. Karena teman-teman kalau kita eh, ini ada kaitannya dengan psikologi nih. Zaman sekarang tuh ya teman-teman, eh, dunia itu semakin terbuka lebar, globalisasi. Kita mau search apa aja, nyari apa aja, berita apa aja ada gitu ya, semuanya gitu ya. Apalagi dunia artificial intelligence AI gitu ya. Bahkan teman-teman kalau berpikirnya buntu gitu ya, kalau eh, klik di ChatGPT dan sebagainya gitu ya, itu bakal muncul gitu ide-ide macam-macam lah kayak gitu. Tapi itu ada dampak positif dan negatifnya juga gitu ya.
Negatifnya adalah ketika kita tidak mau untuk berpikir lagi nih, tidak mau untuk belajar lagi, berpikir lagi, berpendapat, berargumen sendiri gitu ya, nggak mau susah gitu ya. Akhirnya dimanjakan, akhirnya kita jadi kayak males gitu ya. Karena serba serba AI apa-apa ini gitu ya. Nah, itulah yang menjadi positif negatif. Ini tuh jadi perdebatan di kalangan dunia pendidikan, di dunia digital, di dunia teknik, jadi perdebatan gitu ya. Tapi dengan adanya digitalisasi, eh, perkembangan zaman ini tuh juga ada positifnya gitu. Jadi memang nggak bisa dihindari karena kita itu selalu akan apa ya, teman-teman, akan selalu tumbuh berkembang gitu ya. Penelitian dunia itu. Baik, kalau teman-teman ke Cina tuh ya pasti ada aja teknologi yang canggih-canggih, yang aneh-aneh gitu ya. Bahkan sekarang ada mobil terbang lah, apalah macam-macam gitu ya. Karena itulah ilmu-ilmu ini, ilmu sains, gitu ya. Itulah keunikannya gitu ya. Sama kayak orang-orang dokter gitu ya. Mereka itu kan tokoh dokter terkenal dari Islam, Ibnu Sina misalkan. Mereka itu kan sebelum ini kan pasti bayangin ya teman-teman, ngebedah organ gitu, operasi gitu ya. Itu tuh kalau kita salah aja nyatuin organ itu kan bisa-bisa saraf kita apalah lumpuh lah dan sebagainya gitu. Itu kan terus dikembangin tuh. Gimana caranya kalau misalkan ada virus, kita kasih obat apa untuk menangkal virus itu, kayak pandemi COVID gitu. Terus berkembang tuh. Sama juga di dunia pendidikan juga kayak gitu tuh. Nah, ini akan panjang nih kalau kita bahas itu doang gitu. Itu panjang banget. Nah, ini kemudian dengan demikian pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga pusat inovasi. Nah, ini menariknya di sini nih, menjadi pusat inovasi dan pengembangan sumber daya, siap membangun peradaban baru tetap kontribusi dalam dunia global. Teman-teman pernah ini nggak, kayak ngelihat, mungkin udah ada di Indonesia beberapa ya, kayak pondok pesantren itu masih belum difokuskan untuk jadi pusat inovasi dan pengembangan gitu ya. Khususnya di teknologi ya, sama kayak di yang kayak di papernya Nida gitu ya. Eh, Nida itu kan ngebahas tentang edukasi pendidikan ya, tentang teknologi pedagogik gitu ya. Selama ini pesantren itu kan bener-bener apa ya, bahasanya kuno lah. Eh, Kayak ngaji kitab gitu ya, belum paham banget tentang teknologi yang harusnya tuh kayak teman-teman misalkan di pondok itu udah bisa kayak, katakanlah public speakingnya bagus gitu ya, pede ngomong gitu ya, berpendapat gitu ya, bahan bacaan juga oke gitu ya, ketika berargumen, berpendapat di secara global apalagi gitu ya, eh, nggak ketinggalan lah kayak gitu. Misal kayak contoh kayak gini aja, kayak bikin PowerPoint gitu ya, bikin Zoom, bikin apa gitu ya. Kan semuanya teknologi teman-teman, teknologi tuh. Kayak bikin kelas jadi menarik gitu ya. Itu kan teknologi semua tuh pakai ininya. Nah, selama kakak tuh dulu sempat mondok, jadi kakak paham banget tuh kalau di pondok tuh secara teknologi tertinggal banget gitu ya. Padahal zaman sekarang itu tuh, teman-teman kalau cek data nih ya di Google, search di Google itu, sektor yang paling banyak gitu ya menerima lapangan kerja itu salah satunya di bidang teknologi loh. Percaya nggak percaya teman-teman? Kayak di Indonesia aja teknologi yang paling ini apa? Gojek misalkan, startup gitu ya. Itu kan dengan orang-orang teknologi kayak eh, digital gitu ya. Mau kemana lebih gampang, mau beli online apa sebagainya online kayak gitu ya. Itu bayangin kalau santri tuh cuman kayak ini gitu ya, belajar kitab gitu ya. Nggak dikembangin dengan ini gitu. Akan terbatas gitu ininya gitu ya, kemampuannya. Sedangkan dunia ini lagi butuh orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi memang harus ada ini nih, inovasi pengembangan gitu ya. Jadi jangan sampai eh, capnya bahwa santri itu hanya belajar kitab gitu ya. Cuma belajar kitab kuning aja gitu ya. Enggak juga gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang sih, ada beberapa sudah pesantren yang bagus banget ya. Eh, Kalau sempat lihat tuh daerah Jawa Timur juga ada gitu ya. Dengan menerapkan teknologi yang bagus gitu ya. Itu terbukti teman-teman. Ketika mereka, kemarin ada peserta yang dari Mesir. Ketika mereka nih teman-teman, eh, dikirim pertukaran pelajar gitu ya, atau studi tour lah atau apapun itu. Ketika mereka luas gitu pengetahuannya dengan memanfaatkan teknologi itu, eh, mereka misalkan kayak ikut acara conference, debat atau apa gitu ya. Mereka lebih terlatih dan lebih apa ya, eh, lebih percaya diri untuk tampil di dunia internasional gitu. Sama kayak misalnya nih teman-teman nih ya.
Kakak doakan sini semoga banyak yang lulus nih ya. Ketika kalian lulus nih dari international conference ini, itu jadi portofolio teman-teman, kepedean bahwa ini teman-teman punya prestasi gitu ya, punya pengalaman di bidang ini gitu, pernah ikut gitu ya. Itu kan jadi appreciate ya untuk diri teman-teman. Jadi benar-benar ketika apa nunjukin CV atau apa gitu ya. eh, ini yang pernah aku lakuin gitu ya. Jadi benar-benar apa ya bisa bersaing gitu dengan orang-orang yang di luar sana juga gitu ya. Jadi kalau dikatakan kita itu ada kalau orang-orang anak muda sekarang bilang itu kita itu hidup bukan untuk berlomba-lomba katanya. Iya nggak berlomba-lomba ini tapi kan memang kita kompetitif gitu ya sama orang-orang di luar. Kalau kita ketinggalan ya kita nggak akan ini nggak akan bisa maju gitu. Ya, ini benar-benar ini nih teman-teman harus diperhatikan. Nah kita lihat lagi lanjut. Hmm, Overall sih kalau di abstraknya kakak nggak ada nggak ada nggak ada komentar yang ini ya bagus ini kakak lihat di abstraknya udah bagus. Eh, Pendahuluan oke pendahuluan. Nah ini bagus nih udah apa namanya udah ada dengan eh, pendapat gitu ya. Al-Hamdani 2005 menyatakan bla 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 gitu. Nah, ini juga nih sering kali ya, teman-teman. Biasanya kalau mengutip itu tuh langsung aja. Jadi nggak pakai apanya, nggak pakai ini nih, koma P76 gitu ya. Biasanya itu langsung gitu ya. Eh, Al-Hamdani 2005 langsung tutup kurung gitu. Buka kurung tutup kurung gitu. Menyatakan merupakan institusi bla 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 gitu ya. Ini pengertian ya, pendahuluan masih nggak ada problem lah untuk pendahuluan ini. Eh, Kemudian tujuan coba kita lihat tujuan penelitian. Hmm. Nah, sama nih. Ini langsung pembahasan isi nih. Nah, ini juga sama yang kayak punyanya siapa ya? Ada yang cowok juga, cowok yang ngirim. Eh dia nggak ada Ramadan. ya, Ramadan, Kak. ya Ramadan. Nggak ada juga tuh metodologinya gitu ya. Jadi langsung kayak eh, ke isi gitu. Ini kayak kurang gitu jadinya. Coba kita lihat nih ya. Sebentar, kakak share yang punya share mana ya bentar. Bentar ya. Oh, ini dia. Oke. Nah kita langsung ke ini aja ya, yang contohnya punyanya Nida ya kita bahas. Oke. Nah teman-teman kalau tadi ngelihat yang PowerPoint yang kakak share itu ya. Nah, itu kan kakak jelasin tuh latar belakang di pendahuluan itu ada latar belakang gitu ya. Ntar kita besarin pendahuluan bla 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 gitu ya. Nah ada rumusan masalah gitu ya, ada tujuan. Nah kalau tadi kan jadi satu ya. Jadi kalau orang ngebacanya juga tuh jadinya kayak bingung ini apa sih rumusan masalahnya gitu ya. Eh, apa sih yang mau diangkat spesifiknya gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih gitu ya. Kalau kita bedain sama yang punyanya IPA tadi gitu ya. Ini kan punya IPA langsung nih tulisan gitu ya, pendahuluan semua gitu ya. Jadi orang tuh kayak bingung gitu ya. Ini apa sih rumusan masalahnya gitu kan? Orang bertanya-tanya jadinya gitu. Nah, kalau ini teman-teman habis pendahuluan nih eh, bla 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 dengan bla 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 gitu ya. Ada rumusan masalahnya. Penelitian ini tujuan mengkaji bagaimana pondok bla 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 berdasarkan tujuan gitu ya, rumusan masalah. Ada tiga ya kan? Yang pertama bagaimana pondok modern Gontor mencetak pendidikan yang berkualitas dan inovatif. Pondok Gontor telah mengimplementasikan bla 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 dalam pendidikan pendidik.
Kemudian apa tantangan dihadapi gitu ya, perumusan masalahnya. Kemudian tujuannya, mendeskripsikan, menganalisis. Nah, tujuan ini nanti ada eh, apa namanya dari kesimpulan. Biasanya tujuan itu menjawab dari apa kesimpulan itu menjawab dari tujuan gitu ya. Kemudian landasan. Nah, ini landasan teori. Nah, ini kan teman-teman kalau apa namanya eh, bikin karya ilmiah itu kan harus ada landasan tadi ya yang kakak bilang. Kenapa harus ada landasan? Ya masa sih kalau kita mau nulis gitu ya nggak ada landasan kayak misal Nida nih. Misal Nida nulis tentang membangun pendidikan dan abad 21. Padahal secara teori itu ada abad 21-nya. Nah, kalau sumpahnya kemarin Nida nggak nulis nih tentang landasan teorinya, ya mungkin akan jadi pertanyaan ke orang. Ini mengutipnya sama siapa sih gitu. Ini apa sih sama siapa sih rujukannya? Sama orang ahli siapa sih gitu. Jadi begitulah teman-teman ketika kita ini ya kaitannya. Kalau orang luar negeri itu ya, mereka itu kalau misalkan apa namanya eh, pengen tahu satu hal, pasti mereka itu mengacunya sama orang yang berpendidikan gitu. Jadi nggak bisa asal mereka tuh nggak bisa asal terima gitu ya informasi itu. Jadi kayak eh, lu emangnya latar pendidikan lu apa, expertnya apa gitu ya, eh, ininya gitu ya. Karena memang mereka itu yang belajar gitu. Nah, landasan teori di sini orang-orang yang udah melakukan orang-orang yang terpelajar lah kayak gitu. Dia bikin konsep seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian konsepnya ini dipakai dari apa? Framework ini diperkenalkan oleh Partnership Learning Skill 2009 gitu-gitu ya. Ini kan eh, jelas ya, ada kutipan-kutipan ini ya. Landasan teorinya bla 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 gitu ya. Nih 2020 gitu. Nyampe ini pun pengertian core subject domainnya mengacu sama siapa gitu ya. Jadi jelas nih ada landasan teorinya gitu ya. Kemudian eh, teknologi literasi itu apa bla 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 gitu ya. Terus nyampe bawah lagi. eh, Sampai terus nih landasan teorinya. Ini semua nih pendapat orang nih yang sudah melakukan penelitian. Ini kalau teman-teman nanti kita coba cek ya. Misalkan nih Janah 2022. Ini kalau kakak klik nih ya. Ini kakak search Janah 2022. Dia bisa muncul papernya nih. Nah ini kan Google Scholar Faridatul Janah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh sumbernya jelas gitu di Google Scholar. Ini kalau kakak klik lagi nih, Google Scholar nih ininya. Nih, ternyata dia dari Universitas Pancamarga. Kayaknya nih, kayaknya dia dosen nih, banyak nih tulisan-tulisannya nih. Nah ini kan ketahuan nih, nih tulisan-tulisannya. Pengembangan media smart, peningkatan aktivitas bla 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 gitu ya. Nah kita tinggal cari nih kalau teman-teman mau lihat tadi kan Janah 2022 nih. tentang tentang T-Fact nih. Bener gak nih tentang T-Fact? Coba kita lihat. 2022. Ini ya yang terbaru. Nah, ini coba kita lihat. Bisa juga nih beda nama gitu ya. Karena kakak nyarinya tadi nggak spesifik tadi. Karena langsung eh, by track, by tracking gitu ya. Kalau kakak klik lagi nih, kakak klik di sini, kakak copy gitu ya. Terus di sini nih, Janah 2022. Misalkan T-Fact ya tadi ya. Dia akan muncul nanti. Nah, ini muncul, langsung muncul nih di sini. Bisa langsung diklik gitu ya. Jurnal. Ini langsung langsung ada nih tulisannya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ininya ya. Nah, ini Fajriatul Jannah. Nih, betul 2002. Konsep dan implementasi TPK pada pembelajaran di sekolah dasar gitu ya. Nah, Nida tuh mengutipnya sama jurnal ini nih.
ilmiah pendidikan gitu ya. Jadi kita tuh landasan teori nggak bisa beropini gitu ya. Harus orang melakukan penelitian gitu ya. Bla 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 bla. Eh, nah ini metodologi penelitian. Punyanya IPA samanya Ramadan nggak ada nih metode penelitiannya nggak kelihatan. Penelitian tadi kalau di abstraknya si IPA ada kan, dia bilang kualitatif, deskriptif gitu ya. Eh, cuman di favornya itu nggak ada poinnya ini pendekatan ininya apa gitu ya dijabarin tuh nggak ada. Langsung tadi IPA langsung ke pembahasan ya. Ini dengan studi kasus berfokus pada implementasi bla 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 di Gontor dipilih karena peneliti tinggal di lingkungan Gontor bla 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 untuk menganalisis nih tujuan sejauh mana bla 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 gitu ya. Pengajian melalui integrasi teknologi yang efektif. Nah ini pengumpulan data. Nah kalau di IVA tadi kan nggak ada nih teknik pengumpulan data ya. Jadi kan kayak eh IVA ngumpulin datanya tuh entah dengan apa nih dengan eh, dokumentasi entah itu berupa data sekunder, data primer atau apa gitu ya. Nah, ini kalau di skripsi itu ya, nanti pengumpulan data itu ada data primer, dan sekunder gitu ya. Data primer itu apa aja sih Kak gitu ya. Data sekunder apa aja gitu ya. Primer itu data yang kita langsung gitu ya. Misalkan kayak wawancara gitu ya. Sekunder data-data yang misalkan dari dokumen-dokumen eh, berupa misalkan dari jurnal gitu ya. Eh, atau dari apa namanya di lapangan gitu pengambilan gitu ya. Nah kalau ini kan Nida langsung nih dia dalam pengumpulan data ini dengan observasi nih. Ini data primer ya, sebutnya data primer. Apa sih gitu ya? Akan menganalisis secara langsung nih kegiatan di pondok gitu ya. Karena Nida di pondok gitu ya. Jadi langsung gitu ya ininya gitu ya. Kemudian wawancara mendalam, dokumentasi. eh, nah ini dokumennya berupa silabus dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti kalau ngumpulin datanya itu berupa apa? Data eh, wawancara kah atau kuesioner kah? Biasanya kalau anak-anak skripsian tuh mereka paling ini paling banyak biasanya sebar-sebar kuesioner gitu ya. Nanti mereka kasih apa hmm, giveaway gitu ya. Saldo dana lah apalah kayak gitu-gitu. Ada target tuh minimal kalau kuesioner itu ada berapa orang yang harus ngisi gitu ya. Ada ininya. Eh, sebentar kami minum dulu. Oke. Sorry. Lanjut ya. Nah, ini teknik analisis tadi. Analisis, misalkan kalau teman-teman menganalisanya pakai apa sih ininya gitu ya, toolsnya gitu ya. Ini dengan analisis deskriptif, mendeskripsikan dengan hasil-hasil temuan tadi tuh dianalisis gitu ya. Ketika tadi kan dengan pengumpulan data-data, tadi kan Nida mengumpulkan dengan apa? Dengan observasi wawancara gitu ya, dokumentasi. Nah, dideskripsikan semua data-data itu dengan analisis deskriptif. Kategorisasi data ini di kategori ini tadi udah di ini ya, eh, termasuk dari apa pengumpulan data, wawancara, bla bla bla. Analisis kualitatif dianalisis secara kualitatif untuk memahami bla 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 gitu ya. Eh, kemudian pemetaan implementasi, identifikasi kesimpulan dan rekomendasi. Sebenarnya untuk teknik analisis data ini tuh nggak mengacu baku gitu ya, maksudnya nggak mengacu baku sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Teman-teman perlu menganalisisnya dengan analisis apa gitu ya. Kan banyak jenis analisis itu ya. Ada analisis SWOT gitu ya. Kalau di misalnya biasanya di bisnis tuh, di pemerintahan biasanya juga banyak tuh dengan analisis SWOT tuh. Analisis SWOT nanti dideskripsikan gitu ya. Kalau ini kan alat toolsnya tuh eh, secara deskripsi aja gitu ya. Ini contoh kayak misalkan analisis SWOT ya. Nanti deh kakak kasih contoh.
Kita lanjut ini dulu. Ini pembahasan. Nah, ini setelah tadi ini ya, dapat data-datanya gitu ya. Dibahas nih. Ternyata sistem pendidikan pesantren Gontor itu eh, KMI gitu ya, mengusung sistem pendidikan yang unik dirancang untuk mencegah dan terbaik 2024 sistem pendidikan Gontor sangat berfokus pada bla 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 gitu ya. Ketemu nih eh, ininya sistem pendidikannya seperti apa bla 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 gitu ya. Nyampe nih implementasi framework eh, yang ada di Gontor itu harusnya kayak gimana gitu ya. Ini core subjeknya gitu ya. Nah, ini tadi yang apa dari landasan teori tadi nih. Nih yang dari nah kita scroll lagi nih landasan teori. Nah, ini dari landasan teori tadi nih. Core subject gitu ya. Ada live dan bla 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 gitu ya. Jadi ntar dibikin jadi ini nih. eh bagan bagan apa namanya? Tabel, sorry. Bikin jadi tabel kategori core subjeknya mata pelajaran inti itu kurikulum mencakup ilmu pengetahuan umum dan agama bla 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 aktivitas penunjang bla 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 gitu ya dapat tuh ya kemudian nyampe learning and critical thinking pembelajaran berdasarkan argumen dan diskusi diskusi kitab kuning bla 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 gitu ya nah dapat tuh ini ya apa tabelnya gitu nah dari analisis tabel di atas dijelasin lagi kemampuan adaptif yang luar biasa dan menerapkan keterampilan aplikasi melalui berbagai program dirancang mendukung pengembangan kompetensi santri. Nah, ini dalam core subject bla 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 berhasil menyelaraskan pelajaran inti dan pendekatan holistik gitu ya. Nah, ini kan kalau nggak diteliti kayak gini nggak tahu ya. Eh, ternyata Gontor itu berhasil gitu ya. Nah, ini tadi berhasil menyelaraskan gitu ya. Ini kan tulisan yang apa ya cukup bagus gitu. Jadi benar-benar eh, fakta gitu ya, data fakta gitu ya. Bla 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 bla. Nah, ada kesenjangan gap gitu ya. Gapnya apa gitu ya. Literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini sempat tadi yang punyanya Iva yang kakak sempat singgung tadi ya. Di pondok tuh kalau teknologi tuh memang dibatasi memang. Jadi memang harus ada kayak aturan mungkin ya. Aturan yang eh, ketat gitu ya. Yang kayaknya memang harus ada inovasi terobosan teknologi. Masa sih anak-anak pondok nggak mau gitu ya, apa namanya, paham dengan teknologi, sedangkan teknologi sekarang tuh di ini banget gitu ya. Bahkan banyak tuh kayak teman-teman kakak tuh kuliahnya apa gitu ya, tapi dia bikin startup gitu ya, bikin kayak misalkan eh, apa namanya Quran digital kayak gitu-gitu. Masa sih anak pondok gak bisa bikin Quran digital? Masa sih anak pondok gak bisa bikin ini? Ya karena gak dibekali dengan teknologi gitu. Kurikulumnya juga mungkin belum gitu ya. Nah ini yang menjadi PR banget gitu ya. Nah ini ketahuan kan minimnya integrasi teknologi, keterbatasan penguasaan teknologi, fasilitas juga gitu ya. Kurangnya pelatihan. Nah, dari sini harusnya nih ini menjadi evaluasi nih, evaluasi untuk khususnya Gontor karena ini studi kasusnya Gontor nih. Nah, ini juga ketika dipublikasi nih, pemerintah tuh akan ngelihat dari hasil-hasilnya itu, kajiannya pemerintah itu. Oh, kita kayaknya ini kan kaitannya dengan Kementerian Agama juga nih ya, dan pendidikan nih, Kementerian Pendidikan. Mereka ketika bikin kebijakan undang-undang misalkan pondok tuh wajib sekarang sudah harus teknologi gitu ya, ada undang-undang khususnya gitu misalkan. Nah ini kan harus ini nih, kalau kita ngomongnya udah tingkat pemerintahannya lembaga eh, itu pasti ngomong kebijakan kayak gimana sih arahnya kayak gitu ya, arah ininya gitu ya, ada positif negatif gitu ya. eh Kita lanjut. Nah ini solusi rekomendasinya gitu ya. Hmm, ini bagus kalau ada solusi kayak gini nih. Jadi eh, apa namanya? Ada solusi. Jadi ketika teman-teman menyampaikan PowerPoint-nya di conference gitu ya, tekankan.
eh, bahwa ini solusi yang kita tawarkan gitu ya. Ini bisa diambil contoh untuk semua pesantren gitu ya. Ketika misalkan Gontor menerapkan eh, apa yang sudah diteliti gitu ya. Misal nih penelitian ini dikasih tahu ke pimpinan pondok gitu ya. Si Nida misalkan ngomong nih, eh, punya ide kayak gini gitu ya, dari hasil penelitian ini temuan gitu ya. Tiba-tiba pimpinan mau tuh ngerubah sistemnya gitu ya, memperbaiki, menginovasikan gitu ya. Ketika pondok pesantren si Gontor ini berhasil gitu ya, itu kan jadi role model, jadi contoh gitu untuk pesantren-pesantren lain gitu ya. Jadi benar-benar jadi pionir lah gitu ya. Kesimpulan tentu ada rumusan masalah. Nah, ini menjawab tujuan. Sebenarnya tuh karena nggak ada aturan baku dari eh, dari pihak penyelenggara di international conference ini ya. Biasanya kalau yang kayak yang kayak umumnya gitu ya, langsung aja kesimpulan kemudian apa namanya dan saran gitu ya, kesimpulan dan saran gitu. Jadi langsung ngejawab poin-poin tujuan tadi gitu ya. Bla 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 bla. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Udah 1 jam lebih kayaknya nih ya. Gimana? Ada pertanyaan? Sok, mangga, silakan. Kira-kira itu. Oke teman-teman, sejauh ini ada pertanyaan. Kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya Kak, Kak Husen. Sok, sok, mangga. Oke, Kayak di sini apa ada yang bertanya? Oke, siapa yang raise hand? Nur Nadia. Oke, dipersilakan untuk bertanya. Halo Kak, Assalamualaikum Kak Hasan. Aku izin tanya Kak mengenai jurnal yang tadi Kak pesan dan skema-skemanya. Apakah skema bentuk jurnalnya harus langsung dari nama universitas, lalu identitas, lalu langsung ke abstrak? Apakah langsung seperti itu atau memerlukan seperti bentuknya makalah, ada logo gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah jika lolos tahap 1, jurnal tersebut bisa kita publikasikan ke Google Scholar? Lalu bukankah jika bisa dipublikasikan itu harus bisa bersama dosen ya Pak? Ya Bu, ya Kak. Lalu pertanyaan ketiga, untuk isi dari jurnal tersebut, apakah harus memakai daftar isi atau langsung ke subbab yang tadi sudah dijelaskan? Lalu setelah selesai menyelesaikan jurnal, itu apakah kita harus mengecek Turnitin untuk mengetahui plagiarismenya berapa dan cek mandiri gitu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Nur Nadia. Ini Nadia udah kuliah apa gimana? Aku baru lulus, Kak. Baru Oh, lulus November kemarin, udah wisuda. Baru wisuda juga. oh, di jurusan apa? Aku jurusan broadcast journalism. Ah, menarik. Cuman aku dulu pernah mondok, jadi sekarang kuliahnya umum gitu, Kak. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau udah sarjana mungkin udah ini ya. Ah, perlu jelasin nih. Pertama, eh, tadi perlu cover kah di bagian depan gitu ya. Nah, sebenarnya tuh koper tuh nggak ada diatur ya di ketentuannya itu. Tapi kalau mau eh, ada logo, misalkan koper di judul ya, biasanya judul dulu, kemudian ada logo gitu ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Biasanya instansinya kita, misalkan eh, apa? Paling bawah itu misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi gitu ya, atau apa jurusan biasanya juga gitu ya. Nah, itu teman-teman sebenarnya harus nggak harus ya. Kalau mau bagus, eh, dikasih aja itu gitu. Tapi kalau nggak ada logo, karena udah lulus kan, nggak ada lembaga yang mengikat gitu ya. Kayak misalkan Gontor itu kan pasti punya logo kan. Bisa aja dikasih itu, jadi koper depan gitu ya. Ini kayak misalkan kayak si contoh ini ya, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Mana ya? Sebentar ya. Hmm.
Soalnya ini ya, takutnya kalau teman-teman belum familiar gitu, jadi eh, baiknya itu dikasih contoh langsung gitu. Nih, misal coba share screen ya. Jadi sebenarnya harus nggak harus gitu pakai koper tuh gitu. Nah ini, nah biasanya tuh kayak gini nih. Nah, ada bagian bawahnya apa gitu ya. Ini sesuaikan aja, nggak ada aturan bakunya sih ya, nggak ada aturan baku gitu. Cuman kan kalau teman-teman apa namanya kuliah kan pasti ada aturan baku ya. Dia kalau mau nulis karya ilmiah itu tuh ada aturan bakunya. Cuman kan kalau yang di ini tuh nggak ada aturan baku. Jadi kalau mau bagus dikasih koper eh, lebih bagus gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus yang kedua daftar isi, perlu nggak daftar isi gitu ya. Eh, Kalau karya ilmiah ini kan ringkasan ya, ringkasan. Dalam artian memuat poin-poin yang udah disebutin di ketentuan paper tadi gitu ya. Enggak mengharuskan kayak ada daftar isi kayak skripsi gitu ya. Itu kan banyak banget tuh ininya. Ini kalau kayak punyanya Nida tadi kan bahkan Nida nggak pakai koper tuh. Daftar isinya juga nggak ada tuh. Tapi kalau mau rapi dan bagus, nggak apa-apa dibikin aja gitu. Itu pilihan aja sih ya, pilihan gitu ya. Makanya ini teman-teman tuh sebenarnya apa ya? Nanti papernya itu akan dinilai dari pertama kerapian. Itu kan ada tuh di ketentuan papernya itu. Penulisannya jelas lah bagus kayak gitu ya. Jadi jangan jangan ngasal lah intinya kayak gitu. Bagus, rapi gitu ya, teliti, detail gitu ya. Bahkan disebutkan wajib kan itu. Harus 2000 kata gitu ya. Ya harus berarti minimal 2000 kata. Kalau maksimalnya kan nggak dibatasi. Kalau Nida tuh lebih dari berapa? 30 lembaran itu tadi. Kayaknya 30 lembaran ya. Itu mungkin ya 8.000, ya mungkin sekitar berapa ribu gitu ya. Lebih dari 2000 itu. 2000 kata. Nah kalau misalkan mau pakai daftar isi ya silahkan mangga gitu ya. Boleh-boleh aja. Nah kalau misalkan mau dipublish ke Google Scholar, bisa banget nggak usah pakai dosen, bisa banget. Nggak usah pakai dosen bisa banget. Kamu sendiri aja pun bisa gitu ya. Ah, kalau misalkan kamu sama teman berdua bisa juga gitu. Kayak misalnya Nida tadi berdua tuh ya. Berdua, eh, Nida penulis pertama, ada temennya penulis kedua, kontributornya. Biasanya kalau penulis pertama itu kan di depan gitu ya, ininya namanya. Itu nanti dipublish eh, lewat jurnal-jurnal yang teman-teman pilih, misalkan skupnya apa, ekonomi gitu ya. Ya udah dipilih aja bagian ekonomi itu gitu di jurnalnya itu. Bisa banget. Nanti ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi teman-teman bisa aja nanti kalau mau yang apa namanya yang gratis ya mungkin prosesnya agak lama. Yang berbayar biasanya untuk publikasi ya mungkin bisa cepat gitu ya. Gitu. Bisa banget nggak harus mesti ada dosen gitu ya. Nggak mesti harus ada dosen gitu. Kemudian ini apalagi tadi pertanyaannya, sorry kakak lupa nih. Untuk cek Turnitin sebelum dikirim ke hari H di link Giveform itu apakah kita harus cek Turnitin dan menyertakan plagiarismnya di dalam file tersebut? Ya, kakak sarankan cek Turnitin itu lebih bagus. Kenapa? Karena teman-teman eh, itu salah satu mungkin akan dinilai juga. Itu kan tingkat plagiarismenya berapa gitu ya. Jadi ketahuan tuh ya orang yang males sama orang yang enggak tuh ketahuan dari sana sebenarnya. Kalau di skripsian tuh kan biasanya ada minimal 20% gitu ya maksimalnya. Kalau bisa 15% lebih bagus atau 10% gitu ya. Cek Turnitinnya dulu. Itu kan teman-teman sekarang pakai tools. Tools itu banyak banget. Alat ya tools kalau teman-teman. Alat-alat AI itu banyak banget. Jadi misalkan teman-teman mau praprasa. Nih kakak contohin langsung nih ya. Biar gampang nih. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja lagi. Ini sebenarnya kalian mau nggak mau aja lagi sebenarnya nih. Kalau kalian sampai nggak mau juga dengan apa udah dikasih cara-cara gitu ya. Nah, itu sudah mungkin keterlaluan. Ketahuan banget nanti caploknya gitu ya. Nih misalkan nih ya. Ini dari Janah 2022 gitu ya. Ini kakak copy nih. Ctrl C gitu ya. Ini langsung aja di sini nih. Apa? Cari para prase.
Para perasa online kayak gitu aja. Para perasa online. Nih, banyak banget tools ini. Ini ada yang berbayar, ada yang enggak. Biasanya tuh kakak pakai ini nih. Apa namanya? Eh, lupa lagi. Pakai. Sebentar, sebentar, sebentar. Quillboard. Ya, biasanya kakak pakai Quillboard nih. Quillboard. Di Shopee juga tuh ada loh teman-teman yang jual premiumnya. Jadi kalau mau pakai Quillboard. Jadi kayak para perasa, misalkan nih yang tadi kakak Kofi ya. Nggak usah login deh. Hmm. Nah ini langsung di para perasa nih. Klik para perasa. Langsung nanti akan kerubah gitu. Oh ini yang dirubahnya bagian ini nih. Yang merah-merah gitu ya. Oh ini bahasa Inggris nih. Stroke Horizon. Bentar. Modis para perasa. Nah di sini tuh banyak ya toolsnya. Nah di sini ada grammar, praprasa, detektor, bla bla bla. Banyak lah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaiin nih ininya. Ini bahasanya juga sesuai nih. Ini bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia. Coba cari. Indonesia. Nah, atau praprasa. Dari sini kan udah ini mengurangi tingkat plagiarisme loh teman-teman. Tapi kan kalau punyanya di Nidani kan dia nggak dipublikasi ya. Belum dipublikasi mungkin ya. Ini kalau ketika kita mengutip ini tuh nggak kena plagiarisme gitu. Jadi mengurangi nilai plagiarisme. Jadi katakannya udah beda nih. Dari sini nih teks seperti yang dikatakan para pakar yaitu Harigon Scale seperti yang dinyatakan oleh para pakar. Udah beda ya, tapi sama maksudnya gitu. Katanya beda, maksudnya sama. Bla 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 gitu. Jadi nggak kena tuh plagiat gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau semakin rendah ya semakin bagus. Apalagi eh, Nadia mau dipublikasi gitu ya ke jurnal gitu. Nah ini bagus kalau mau dipublikasi Nadia ke jurnal. Ini nanti misalkan ini ya sok mangga silakan. Mau tanya apa? Izin tanya juga Kak, kan aku baru lulus nih Kak, bulan November kemarin baru wisuda. Yang dimana aku berarti tadi Kakak sempat bilang kalau misalkan di covernya itu nggak usah pakai nama instansi atau logo gitu ya. Tapi kan aku menyertakan surat rekomendasi dari kampus gitu. Itu gimana Kak? Apakah aku masih bisa tetap menyantumkan cover logo pada eh, jurnal yang nantinya aku buat atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kira-kira Kak, apa yang menjadi poin penting untuk bisa dilihat secara spesifik, oh jurnal ini layak dan bagus secara bahasa dan eh, apa ya, penelitian gitu, topik yang bagus gitu, yang relevan untuk menarik di para mata kakak-kakak. Terima kasih Kak. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau ini apa terafiliasi sama kampus walaupun kamu lulus gitu ya. Selagi kampusnya juga nggak melarang gitu. Maksudnya kamu kan udah dapat rekomendasi gitu ya. Ya bagus, artinya udah dapat izin secara nggak langsung gitu, dapat izin. Ya kampus juga tuh bakal bangga sama kamu. Nah, ini ada kaitannya sama pendanaan sponsorship nih. Tadi Kandida ada sempat ngebahas nih tentang sponsorship. Nanti kakak jelasin deh masalah tips and trick untuk dapat sponsorship. Itu nggak masalah kalau mau cantumin eh, instansi kampusnya. Wait, ini charger mau habis baterainya. Bentar ya, charger dulu. Oke. Eh, nah ini kalau misalkan tadi mau dicantumin instansi itu bagus kalau udah terafiliasi dan diberikan izin ya nggak apa-apa gitu. Yang ditakutkan itu sebenarnya kalau diterbitin di jurnal itu ini pernah ada kasus nih itu dari dekan ekonomi saya lupa universitas apa itu sempat viral cek aja di Google ada beritanya. Eh, Dia itu mencaplok nama profesor atau ahli gitu ya dari Malaysia kalau nggak salah itu coba teman-teman cari itu ya kalau penasaran dia mencantumkan nama gitu ya. Nah akhirnya
Dihubungilah si nama ini yang dari Malaysia. Ternyata dia nggak pernah mengkonfirmasi bahwa apa namanya eh, jurnalnya ini apa tulisan karya ilmiah ini diterbitkan gitu. Jadi kayak seolah-olah dia itu udah mendapat izin, tapi sebenarnya belum gitu. Akhirnya apa? Guru besar, eh, guru besar ininya, jabatannya itu, akhirnya apa? Dibukukan dan dia dipecat dari dosen itu, kalau nggak salah dipecat ya, karena ada peraturan hukumnya itu tadi. Nah, kalau misalkan udah dapat izin ini gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah itu, bagus gitu. Terus, eh, nah kira-kira apa yang menjadi pertimbangan untuk diterima gitu ya? Nah, sebenarnya tuh kakak kakak bukan juri yang menilai itu. Jadi kakak nggak tahu dari aspek apa sih yang dinilai. Intinya tuh, kalau teman-teman menulisnya dengan tadi misalkan judulnya bagus gitu ya, isinya juga bagus dalam dunia pendidikan, orang dapat pengetahuan yang baru gitu ya. Maksudnya pengetahuan yang sekarang lagi rame gitu ya. Kira-kira yang lagi urgent gitu ya, itu kan pasti mereka kasih nilai lebih buat kamu gitu ya untuk diterimanya. Sama kayak misalkan di jurnal gitu ya. Jurnal itu kan sebenarnya kalau kita mau publish tuh ya, intinya itu teman-teman, ketika kita mau milih nih, misal nih ya, ini kakak nih buka Sinta nih, yang kemarin kakak kasih itu ya, tempat-tempat nyari jurnal. Ini misalkan nih kita nyari jurnal nih, ya. Di sini kalau teman-teman lihat nih, author, penemu, afiliasi, jurnal, teman-teman tinggal cari. Nah, kita mau cari jurnal, kita eh, coba ekonomi, ekonomi. Ini ada 11.000, total publishernya ada 1.000 nih, jurnal ekonomi. Banyak banget nih. Nih misal kita ambil ini. Ini Sinta satu, Scopus, dari moneter, perbankan. Nah, ini kalau teman-teman ini ya, eh, sedikit disclaimer. Sinta itu ada Sinta satu sampai dengan Sinta 6 gitu ya. Eh, ini kalau Sinta satu tuh paling tinggi lah ininya, ratingnya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih di websitenya, tempat publikasinya ini ya. Nah, ini dari apa? Bulletin of Monitor Economic Banking. Nah, kalau kita mau eh, masukin jurnal kita ke sini, kita perlu ini dulu nih, apa namanya? Daftar dulu gitu ya, daftar dulu. Ini dari BI nih ya, dari BI ternyata. Daftar dulu baru kita masukin ke sini gitu ya. Nah, nanti kalau udah apa, nanti mereka akan seleksi tuh. Oh, ini layak apa enggak gitu ya. Ya tentu dilihat dari jurnalnya itu isinya bagus apa enggak. Oh, ternyata ini sesuai dengan skupnya ini gitu ya. Skupnya ekonomi, oh tentang ini bisa masuk gitu ya. Tentu mereka akan terima pasti. Nah, ini. Tentu mereka akan terima nih. Nah, ini bla 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 isunya. Nah, di sini kan bisa dilihat nih di about-nya itu ya. Di sini I'm scope-nya nih ya. Scope-nya misal nih, scope-nya itu tentang ini nih, monetary economic, topik nih, covering monetary economic, banking, macro, payment, financial, stability, financial market, economic growth, regional, and global. Nah, di sini kalau teman-teman mau submit artikel di sini, klik aja gitu. Nah, nyarinya apa di Sinta ini tadi yang kakak bilang, di Sinta. Makanya kan rujukannya kemarin ada kakak kasih link kan di Sinta itu. Di Sinta ini nih, dia ngumpulin semua orang-orang yang mau apa nyari referensi gitu ya. Ini kan anggaplah ini tempat publishernya dari Bank Indonesia nih satu gitu ya. Ini kan banyak nih tempat publishernya nih ya. Entah dari publisher siapa-siapa gitu ya, banyak gitu ya. Jadi teman-teman ya dipilih aja maunya masuk ke Sinta berapa gitu ya nanti. Kalau dosen tuh kan biasanya mereka ininya untuk eh, kenaikan pangkat gitu ya. Jadi mereka publish kalau bisa Sinta tinggi yang Sinta satu gitu ya. Tapi agak susah Sinta satu biasanya tuh. Gitu. Jadi bisa kemungkinan besar akan diterima kalau misalkan bagus gitu ya. Gitu. Ada lagi Nadia?
Mau nanya satu lagi sih Kak, kalau misalkan tadi kan Kakak sempat nge-review punyanya Kak Afi, Kak Iva sama dua kakak lagi kan. Itu bisa nggak kalau misalkan kita udah selesai ngerjain jurnalnya terus mau minta di-review juga gitu. Maksudnya buat diperbaiki gitu sama kakak-kakaknya, kakak-kakak mentor di sini. Dan kalau misalkan bisa itu lebih ke siapa? Kita harus ke siapa gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja sih di review ya. Di review sama Kanida juga bisa. Itu kan Kanida udah pengalaman tuh diterima juga. Jadi Nida nanti coba ceritain pengalamannya gitu ya. Eh, Kalau sama kakak juga bisa gitu ya. Untuk dilihat gitu ya. Ininya kayak gimana sih? Ini udah oke apa enggak gitu ya. Sama biasanya ini banyak pertanyaan nih di personal kontak kakak. Banyak nanya ide. Ide apa? Judul bingung nih teman-teman tuh. Kakak tuh selalu saranin tuh. Ini kakak kasih contoh lagi nih ya, punyanya Nida nih. Kemarin Nida tuh judulnya ganti nggak? Apa tetap judul yang tadi? Oh, tetap judul yang itu sih. Sebelumnya yang pertama waktu kali di submit bukan itu. Mm-mm. Tapi sebelum conference aku sempat apa koreksi dan sama dosen aku juga dan diubah ke jadi yang ini yang sekarang. Ah, yang jadi ini ya. Nah, ini biasanya Ya. tuh bingung nentuin judul ini nih. Eh, ini yang mana sih yang menggambarkan isi keseluruhan gitu, yang menarik tuh kayak gimana sih Kak gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu nyari jurnal, ya nyari acuan gitu biar teman-teman nggak bingung gitu ya nentuin judulnya ini misalkan nih kalau kakak search nih ya pendidikan inovatif abad 21 nih kakak search nih stop nih ada dia. Ini repository dari ininya nih dari perpus ini dari Dokter Munir sebentar kita coba cari yang lain. eh Jurnal atau langsung ke ini juga bisa nih bentar Google Scholar nih ya. Nanti di Google Scholar kita langsung lihat tuh. Karena dengan banyaknya referensi itu juga kayak pengetahuan idenya juga akan banyak gitu ya. Apa namanya? eh, Judul-judul yang pengen ini tuh akan ada gitu. Sebentar, kita cari tadi ini pendidikan. Nih, langsung pendidikan abad 21. Klub langsung dia. Banyak kan inovasi pendidikan abad 21 bla 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 gitu ya. Pelatihan pembelajaran inovatif, model proses inovasi, kontribusi guru, peta digital. Ini banyak banget nih. Nah, ini bisa nanti kalau teman-teman klik, itu bisa jadi referensi gitu. Kira-kira judul yang ini apa ya? Ini penerapan design thinking dan pembelajaran berbasis proyek dan pendidikan Indonesia. Ini banyak banget nih. Ini jadi referensi gitu. Atau teman-teman kan nih, eh, kan banyak kutipan-kutipan nih ya. Kutipan-kutipan kayak tadi. Misalkan Janah tadi itu. Nih, Gontor 2020. Di daftar pustaka bisa dilihat biasanya tuh. Dari jurnal itu juga bisa daftar pustaka nih. Nih, dari sini nih judul nih, teman-teman. Judul loh ini, optimalisasi peran guru pengabdian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keteladanan guru mendidik, bla bla jurnal. Ini semua tuh ini loh, jurnal loh, sorry. Eh, kok dia ini. Nah, tuh dia hampirnya ke sini mah. Kalau diklik langsung langsung ini nih. Di sini tuh ini loh, teman-teman, judul loh. Nah, ini SWOT menggali keunggulan peluang di tengah tantangan abad ke-21. Kemudian konsep implementasi. Ini kan dari sini teman-teman bisa ngelihat gitu. Oh, ternyata judul ini tuh apa sih gitu ya. Ini kalau kita klik nih, eh, kita klik kayak gini aja nih. Kita search, keluar ini ininya. Tuh kan.
tambah pinter. Ini dari mana nih? Kayaknya ini tadi dia bilang ini dari apa? HTTPS tambah pinter. Bener kan? Nah, ini TS tambah pinter. Dia ngutipnya dari apa nih website nih? Nah, hmm, dari ini pendapat dari Dr. Rizkul Hafiz Fauzan. Nah, bla 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 bla. Nih, kalau kita klik lagi nih. Iya, Mbak. Wah, ini. Nah, ini mana nih? Siapa Dr. Rizkul Hafiz Fauzan? Nah, ini bisa kita track juga siapa sih Dr. Hasbu ini Fauzan gitu ya. Ketahuan nih orang. Nah, gitu ya. Kalau masalah ide-ide tuh carinya banyakin nyari jurnal gitu ya, nyari referensi gitu. Itu jadi salah satu ini teman-teman. Jadi kalau kalian ininya nanti bingung gitu ya, eh, intinya sih ngebaca ya, ngebaca nyari-nyari informasi gitu. Kalau nggak mau ini nggak akan ini nanti nggak akan dapet tuh ininya judulnya apa gitu. Gitu. Gimana? Ada lagi? Kak, Kak Husen, aku mau nanya juga nih. Banyak yang Ada. nanya juga, termasuk aku juga nih masih bertanya-tanya. Nih kadang Kak, kita kan udah nentuin judul nih, udah nentuin judul mau gimana gimana gimana. Nah ternyata apa waktu di tengah-tengah nulis, kadang kita tuh malah kemana-mana gitu, malah nemu malah nemu yang lebih bagus. Gimana sih Kak caranya biar kita tetap stay dan nggak melenceng gitu dari judul yang udah kita buat kayak gitu Kak? Oke. Kalau nyari judul biar nggak melenceng. Sebenarnya itu makanya kan kakak bilang tuh cari eh, referensi itu tuh 5 tahun ke belakang. Jadi 5 tahun ke belakang Atau ke apa tuh? Siapa yang ngomong? 5 tahun. Kak Cia. Oh iya, 5 tahun ke. kebatasan masalah. Skupnya itu diperkecil. Ya bisa juga kayak gitu caranya. Eh, Biar nggak kemana-mana judulnya. Intinya teman-teman tuh mau neliti apa di bidang apa gitu ya. Batasan itu tadi batasan masalahnya. Jadi kan jelas tuh tentang pendidikan abad 21 tentang apa gitu ya. Tinggal dicocokin aja judulnya gitu ya. Cari referensi judul yang ngebahas tentang abad 21 tuh dia apa sih dengan kata kayak gimana sih gitu ya. Jadi fokusnya itu aja gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Ini kan makanya tadi kayak punyanya IPA gitu ya. Kakak kalau ngebaca judulnya IPA itu, kakak tuh akan bertanya-tanya. Ini dia masuknya ke teknologi kah, ke bisnis kah? Karena startup itu bisa masuk bisnis juga loh. Teknologi dia juga masuk. Kemudian eh, mau ngebahas pendidikan kah? Mau ngebahas di karakter apa culture-nya kah atau apa gitu. Nah, itu kan mencerminkan tuh dari situ seharusnya judul tuh. Kalau tentang ekonomik, ya berarti ya nanti judulnya harus tentang ada mm, berbau-bau ekonomi gitu ya, tentang bisnis kah, eh, tentang apa gitu ya. Jadi benar-benar clear di situ. Gitu. Semoga Itu ngejawab. ada yang bertanya, Hmm. ya itu ada yang bertanya Kak Vina Nurseha. Oke, boleh kasih pertanyaan ya. Sok, sok. Izin bertanya Kak, kalau semisal kita kan udah nemu kayak rancangan judulnya gitu ya, terus kita juga udah baca-baca kayak referensi jurnal dari yang lain. Tapi gimana sih caranya kita mengkorelasikan antara judul dan juga referensi jurnal yang lain dengan studi kasus kita gitu kan apa ya faktanya gitu loh Teh. Gitu loh Kak. Jadi gimana cara mengkolerasikannya gitu. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Gimana cara mengkolerasikan atau mengkaitkan gitu ya judul dengan apa yang kita tulis? Teman-teman eh, seharusnya ketika mau nulis itu tuh udah mulai tergambar gitu ya.
teman-teman ini tuh menulis skupnya ini di bidang apa, fokus di sana dulu gitu. Misal ekonomi gitu. Udah fokus ekonomi, ekonomi Islam gitu ya misal. Fokus di sana, habis itu mau pakai metode penelitian apa, landasan teori ininya pakai apa gitu ya. Harus sesuai tuh. Tadi kan misal tuh penyanyi Nida kan tentang pendidikan abad 21 gitu. Landasan teorinya ya tentang abad 21 gitu. Sesuai kan? Coba kakak share lagi nih biar match, biar teman-teman nggak bingung. Soalnya emang kalau pertama kali teman-teman ini tuh emang agak banyak pertanyaan harusnya ya. Agak-agak meraba-raba gitu ya. Nih, misal ini landasan teorinya yang dipakai Nida kan pasti konsep 21 century skills pendidikan, kemampuan. Nah, ini kan nih pendidikan inovatif abad 21. Match kan korelasinya. Nah, landasan teori sampai ke bawah nih dengan T-Fact juga nih. Di judul tadi kan juga ada T-Fact juga nih. Nih, teknologi pedagogical content. Di sini nggak ada ini ya. Dia abad 21 aja gitu. Tapi dia matchnya di keyword di abstraknya nih. Dia ininya. Jadi ada korelasinya kan. Jadi menggambarkan secara seluruh yang kakak bilang tadi, keseluruhan gitu. Terus metode nih. Nah, metode yang penting juga. Makanya kan kakak bilang tuh, kalian tuh kalau mau nulis gitu ya, bener-bener kayak kalian mau pakai metodenya apa gitu ya. Kualitatif, oke, studi kasus gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya eh, kayak gimana? Pengumpulan apa namanya? Ininya mengacu sama siapa sih gitu ya. Oh, kalau di teknik pengumpulan data yang punya ide ini menggali informasi ini, penerapan ini meliputi apa bla 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 gitu ya. Pendekatan, kemudian tekniknya, analisisnya. Nah, ini juga kan dia harus dipakai nih teknik analisisnya nih, kategori bla bla bla. Eh dapat kalau udah dapet itu kan udah gampang tuh. Dia satu kesatuan gitu ya. Harus nyambung gitu ya, nyambung semua nih, nyambung. Baru dapat sistem pendidikan pembahasan di pembahasannya gitu ya. Gitu. Gitu. Vina, gimana? Kira-kira ini nggak ya apa yang kakak bilang gitu? Iya Kak, tapi kadang kayak kalau nyari referensi itu kita nggak usah ditulis semuanya, judul semuanya ya Kak ya. Jadi cari kata kuncinya aja apa gimana Kak? Kalau kita mau nyari referensi jurnal kayak gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau mau cari referensi jurnal, nih kayak kakak kasih contoh langsung ya. Kita pindah tab ke Google Scholar. Itu kan kalian dibatasi ya, skupnya ada ekonomi kan, atau hmm, apa namanya, education deh. Edu, ini kalau kakak pakai education, dia ada macam-macam nih. Ada education system, educational process, educational psychology. Makanya kemarin ada yang sempat ini ya nanya tuh pendapatnya tentang Korean Wave gitu ya. Ini kakak bilang ini masuk psikologi loh gitu. Ini masuk juga ke ini loh. Jadi skupnya itu eh, kadang ilmu pengetahuan itu memang ada kaitan luas gitu loh ininya. Oh ini bisa masuk ke sini juga, bisa masuk ke sini juga gitu ya. Kalau di Google Scholar tuh kita bisa kedetek langsung kayak gitu. Kayak gini nih. Nah, ini. Kalau teman-teman eh, ini gitu ya, klik aja education student gitu ya. Kita pilih atau sistem deh. Sistem misalkan. Kita klik sistem. Nah, dia akan ngebahas apa? Tentang developing equity education system, disability education system, system in labor market outcomes. Oh, nah, ini sistem-sistemnya. Kita coba pakai bahasa Indonesia aja biar lebih cepat nih.
Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan moral tingkatan. Pendidikan Islam tingkatan. Karakter. Pendidikan karakter di Indonesia. Hmm, Coba kita lebih umum nih pendidikan di Indonesia nih. Pendidikan Indonesia. Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Ini judulnya simple banget nih. Meretas permasalahan pendidikan. Urgensi aplikasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Ini jurnal. Coba kita klik ini ya. Tuh, kita klik. Hmm, Ini disitasi orang nih, dikutip orang sekitar segini gitu ya. Ada keterangannya nih. Nah, ini dari jurnal publisher. Publisher siapa nih? Masih loading. Hmm. Nah, kalau kita mau nerbitin jurnal tuh dia ada template-nya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa nulis kayak ini kan kayak teman-teman di International Conference ini kan nggak ada template ya. Kalau mau masukin di jurnal tuh ada template-nya. Nah, ini nanti akan masuk ke Google Scholar, masuk ke Garuda, masuk ke ini gitu ya. Kalau orang mau nyari ini kan pasti Google Scholar masuk dia. Sebentar. Nah, ini dari Jurnal Informasi Sistem nih, JISMA. Kalau kita klik nih jurnalnya, nah download. Nah, kalau kita download, kita diarahkan ke jurnalnya ya. Ini masih loading nih. Kurang 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 bagus kayaknya websitenya nih. Agak lemot. Sebentar. Kita download unduh aja. Nah, ini modelnya. Urgensi aplikasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Nah, tadi ke pertanyaannya Kak, kadang tuh kita apa ya bingung gitu ya. Ininya gitu. eh, Pencarian apa namanya keywordnya itu gitu ya. Nah, kalau ini kan udah jelas nih ya. Dia urgensi aplikasi nih teknologi. Kalau kita lihat isinya di bagian hasil nih. Sebenarnya kalau teman-teman mau ringkas tuh di abstrak nih ngebacanya. Kakak sempat spill kan tujuan gitu ya. Menyelidiki berbagai teknologi. Berarti dia apa? Dia ini ke teknologi nih dalam konteks pendidikan nih. Makanya di sini masuk nih pendidikan, perguruan tinggi, revolusi digital teknologi. Nah, kelihatan nih. Oh, berarti ini kalau kita jadikan acuan, ya dia masuk gitu. Kalau misalkan di bagian teknologi masuk, bagian pendidikan ya juga masuk. Contoh, misal kita lihat nih pembahasan nih. Nah, dia pasti akan ngebahas apa? Teknologi kan. Kemudian pasti dia juga akan ngebahas apa namanya? Terkait dengan enggak dikit banget nih dia hasil pembahasannya nih. Dia lebih ke digital nih. Dalam menghadapi di era digital, pendidikan perlu terus beradaptasi, bla 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 bla. Nah, ini bisa misalkan teman-teman mau masukin kaitannya dengan dunia pendidikan gitu ya. Bisa aja mengutip ini nih. Dalam menghadapi era pendidikan perlu terus beradaptasi dengan pengembangan integrasi teknologi yang tepat dan cerdas dalam tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tapi juga mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Ini bisa dijadikan kutipan di Ctrl C, copy gitu ya. Nah, bisa aja nih yang model-model yang di sini gitu ya, dikaitkan. Oh, ini kayaknya cocok nih dikutip gitu ya. Gitu. Gitu paling ya. Nah, ini sama daftar pustakanya juga sedikit ini. Daftar pustaka. Hmm. Nah, ini pasti dia kutip apa namanya daftar pustakanya itu pasti terkait pendidikan juga. Teknologi, teknologi informasi, pasti dia berkaitan gitu. Nggak jauh-jauh karena ya ini kan bagian dari apa yang dia kutip ya pasti yang berkaitan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba masa di sini dia kasih
budaya gitu ya. Ya, ini kan bahasnya teknologi gitu. Pasti daftar pustakanya juga nggak jauh-jauh dengan teknologi, dengan pendidikan tadi. Gitu. Gimana kira-kira nangkep nggak, Vina? Iya Kak. Lalu Kak yang terakhir Kak, untuk penulisan daftar pustaka atau referensi itu bagusnya manual diketik biasa atau pakai aplikasi atau gimana Kak? Dan pengambilannya seperti apa gitu loh? Nah, kalau untuk daftar pustaka atau citasi kutipan, itu kalau teman-teman mau simple, pakai tools yang namanya Mendeley. Nah, kakak nggak akan ngebahas Mendeley karena waktunya nggak akan cukup gitu. Misalnya akan panjang banget nanti kakak jelasin Mendeley itu apa, ini apa gitu ya. Ada nanti di YouTube, teman-teman bisa lihat di YouTube aja gitu ya ininya. Download dulu aplikasinya Mendeley. Jadi nanti tinggal otomatis. Misalnya yang tadi yang kakak copy tuh, yang punyanya, yang teknologi tadi gitu ya. Kakak langsung ini keluar langsung namanya. Jadi nggak kakak tulis, oh misalkan namanya Vina 2021. Nggak kakak tulis, langsung otomatis. Langsung yang dikutip otomatis nama yang langsung keluar, daftar pustakanya juga langsung otomatis. Nanti kayak gitu, Vina. Iya Kak, soalnya dosen aku juga pernah bilang Kak kalau pakai Mendeley itu kayak apa ya, nggak akurat gitu loh Kak, karyanya katanya seperti itu. Ah, Kalau ini. aku kemarin, Mm-mm. iya Kak, kemarin sempat aku buat kayak proposal skripsi gitu kan. Aku masih semester eh, mau keempat tuh Kak, mau keempat. Tapi udah belajar kayak buat eh, menuju ke matkul metode kan. Jadi kata dosen aku kalian jangan pakai Mendeley gitu. Soalnya banyak yang bohongnya gitu Kak. Nggak, dosennya aja ketinggalan zaman itu. Nggak, dosen kamu umurnya berapa? Coba kakak tanya dulu. Masih muda nggak? Apa dia tua? Enggak sih, lumayan. Cuma dosen aku tuh kayak lebih suka pakaian manual katanya gitu Kak. Soalnya itu lebih kayak akurat banget bahwa kita tuh benar-benar baca gitu. Ya, ini kakak nggak bisa ngejudge juga ya. Sebenarnya itu kalau menurut kakak, secara teknologi itu mempermudah kalau dia paham teknologinya. Ya bisa kakak katakan agak sedikit gaptek dosennya mungkin gitu ya. Karena gini teman-teman. Ya, sorry to say ya teman-teman. Kadang-kadang mahasiswa tuh lebih pro loh daripada dosen-dosennya, apalagi dosen-dosen yang tua tuh ya. Dosen-dosen yang tua tuh, sorry to say teman-teman, dia tuh agak sedikit gaptek gitu ya. Apalagi yang udah umur 70 80, mereka tuh kan dulu mereka zaman-zaman skripsi ngerjain tesisnya dulu tuh mereka pakai mesin ketik gitu. Emang emang biasa pakai mesin ketik dulu gitu ya. Makanya kakak tanya di umurnya berapa gitu ya. Antara dia nggak mau update ilmu aja sebenarnya. Jadi memang di Mendeley itu kalau yang versi terbaru gitu ya, itu memang ada problem. Kakak udah telisik itu, telusuri itu. Problemnya apa? Problemnya ada nggak akurat tadi karena memang itu nggak bisa dengan eh, aplikasi terbaru itu gitu. Memang harus ada tools yang disesuaikan kayak gitu. Jadi kakak udah pernah coba itu, jadi kakak paham lah masalah itu. Jadi kalau misalkan pakai Mendeley itu akurat apa enggak? Kakak katakan akurat karena memang apa namanya memang itu tools yang mempermudah gitu ya. Ini kalau kakak kasih tutornya tuh waktunya bakal panjang nih, lama. Jadi kalau kamu nanti misalkan sama dosen gitu ya, kamu bisa kasih tahu dosennya gitu. Sebenarnya Menda itu akurat kalau memang tepat dia menggunakannya, karena penggunaan toolsnya aja gitu ya, toolsnya aja yang teman-teman harus apa namanya harus bener gitu intinya. Beda kalau Mendeley dari sebelum-sebelumnya itu memang eh, ada yang akurat, sekarang tuh kayak memang agak susah tuh untuk mengakuratkannya. Nah, itulah plus minusnya teknologi itu. Itu juga Mendeley itu banyak kritikan loh dari perusahaannya Mendeley itu. Kayak orang-orang kayak makainya itu udah kurang nyaman lagi karena nggak akurat tadi lah apalah. Itu kan berbenah diri juga mereka ya. Pasti mereka akan memperbaiki itu gitu. Gitu. Jadi kalau bilang akurat nggak Ya, akurat, makasih banyak. ya Kakak makasih banyak Kak. oke. Sama-sama.
Nanti kalau kamu pakai Mendeley, cek aja tuh cara memakai Mendeley terbaru gitu ya. Eh, ininya tahun nanti Microsoft kamu tahun berapa disesuaikan lagi. Karena kalau di Google Scholar tuh nih terakhir nih, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, hmm, kita kasih contoh nih ya. Di Google Scholar itu teman-teman, kalau teman-teman mau lihat nih ya, eh, ini tuh kayak misal nih, kita itu bisa di Mendeley itu, nih kita mau mensitasi nih, sheet nih namanya, sheet. Kita sheet nih. Kalau kita mau dengan citasinya pakai citasi apa di Mendeley itu disediain nih bit text misal bit text gitu ya. Nah ini tuh nanti bisa di copy nanti ininya loh ke Mendeley gitu. Ininya benar-benar bisa langsung uh, kedetek gitu. Oh dari ini gitu. Nih kan dia langsung kayak ke download gitu. Di Mendeley itu kayak gitu. Jadi benar-benar ini juga bisa ada toolsnya itu. Ini tutornya ada banyak sih di YouTube juga udah banyak orang yang bikin. eh ini kalau related nih, kalau teman-teman mau yang artikelnya dengan apa, yang sesuai lah ya dengan misalnya peningkatan kualitas pendidikan gitu. Ini ada tadi yang nanya juga ya. Pasti dia nanti akan ngebawa eh, nih artikel yang sesuai yang sejalan lah dengan itu kan ada keyword. Nah ini menyesuaikan nih keywordnya nih. Nih, jadi eh, cari aja nge-relatednya gitu ya. Dan kalau teman-teman mau lihat juga di daftar pustaka tadi, ya, itu juga pasti dia ngebahasnya tentang itu gitu, nggak jauh-jauh gitu. Ya. Ini banyak nih disitasinya sampai 200 gitu. Oke, paling itu ya. Terus So, selanjutnya, ini udah apakah selesai. ada pertanyaan lagi, guys? Ya, tanya-tanya, jangan sungkan. Mungkin ada yang udah nulis paper, tapi ngalamin kendala, bisa share kendalanya, siapa tahu bisa dapat solusi gitu, guys. Ayo, ada yang mau nanya, guys? Guys. Boleh, boleh. Yang mau izin bertanya di chat juga boleh. Silakan, Kak Ilmi Nurul. Oh ya Kak, sambil nunggu pertanyaan dari Kak Ilmi nih, aku banyak juga yang nanya ke aku via chat ya. Kak, masih banyak yang bingung Kak, apa sih bedanya paper, jurnal, makalah, artikel ilmiah? Kok kayak sering banget didengar tapi bingung gitu lah. Pokoknya perbedaannya tuh apa? Bisa dijelaskan Kak lebih lanjut? Oke. Kalau jurnal itu ini wadah teman-teman tempat gitu ya. Jurnal itu tempat kayak tadi bank ininya dari Bank Indonesia penerbit gitu. Ya. Itu kan Bank Indonesia itu ngeluarin eh, jurnal dalam setahun itu misalkan eh, berapa banyak gitu ya. Misalkan dia ngeluarin jurnal itu ada 2 atau 3 gitu ya. Di dalam jurnal itu tuh eh, ada yang namanya eh, judul-judul, judul-judul skupnya tadi misalnya ekonomi, oh judulnya ini gitu ya. Itu wadah tempat gitu ya jurnal itu. Nah, kalau yang tulisannya itu disebutnya artikel ilmiah. Ini kakak kasih contoh lagi nih biar nggak bingung. Nah, sebenarnya lebih suka ngasih contoh gitu ya. Kalau sama teman-teman mahasiswa tuh, ya biasanya harusnya kalau mahasiswanya rajin ya, dia pasti langsung nggak gitu ya misalnya sampaikan. Kadang-kadang ada juga mahasiswa yang ini. Nah, ini jurnal nih namanya. Ini ininya dari Bank Indonesia. Nah, ini nih jurnal nih, Bulletin Monitor Economy gitu ya, jurnal. Di dalam satu jurnal ini, teman-teman, ini tuh dia eh, banyak gitu ya, menerbitkan, banyak menerbitkan eh, artikel. Nih, artikel apa sih yang disebut artikel gitu ya? Misal di jurnal Home kita jurnal Home nih ya. Tahun 2024. Nih, ini tuh disebut jurnal, teman-teman. Volume 27 nomor 4.
Jurnal, ini artikel. Ini isinya ini nih, PDF, PDF nih, editorial climate change, economic growth from hell to heaven. Ini tuh artikel namanya, artikel ilmiah. Ini kakak klik nih. Nih, sustainability. Ini artikel. Nih, kakak klik ya, kakak download. Ini yang namanya artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah namanya. Artikel ilmiah dari hasil penelitian. Gitu. Apa bedanya? Jelas beda bedanya. Ini jurnal wadah tempat gitu ya. Ini dari Bank Indonesia. Bisa ada lagi nih, misal tadi kita lihat jurnal. Makanya kalau kakak klik nih jurnal di Sintati ya. Jurnal. Nih kakak keywordnya ekonomi. Ekonomi. Nih jurnalnya banyak banget. Nih buletin ekonomi, jurnal ekonomi dan bisnis, Iko Ekonomika, jurnal ekonomi dan bisnis alam. Nih, jurnal analisis bisnis ekonomi. Di dalam jurnal ini ada yang namanya artikel. Artikel tadi, artikel ilmiah. Ini kalau kakak klik nih, ini kakak masuk ke websitenya nih. Ada yang namanya artikel, artikel ilmiah. Yaitu tadi artikelnya dari beberapa eh, jurnal tadi. Apa dari beberapa apa namanya artikel, ada satu jurnal gitu, terbitnya tahun berapa kayak gitu. Nah ini loading nih. Biasanya memang dia karena pakai website gitu ya. Eh, Bahkan ada yang eh, gangguan dan sebagainya gitu. Nah itu bedanya. Terus apa bedanya sama paper? Jurnal apa namanya artikel ilmiah sama paper. Kalau paper itu tadi yang udah kakak jelasin di awal, kakak nggak perlu ngulang lagi ya. Tinggal teman-teman baca nanti. Kalau jurnal ilmiah itu dari hasil penelitian intinya. Hasil biasanya dari hasil skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Nah, itu dijadikan artikel ilmiah atau jurnal, dimuat ke jurnal gitu ya. Gitu. Eh, Ya pola-polanya eh, berbeda tentu. Kalau di skripsi kan dijadikan ke artikel gitu ya. Tentu harus apa? Sesuai dengan ketentuannya mereka. Kayak nih, kayak contoh tadi. Kalau kalian mau masukkan ke Bank Indonesia, teman-teman, nih mau masukin ke jurnal ini, kalian harus ngikutin aturannya mereka. Nih, untuk mensubmitnya, untuk mengirim artikelnya. Mereka tuh punya aturan. Jadi misalkan, nah ini harus daftar dulu gitu ya. Jadi ada aturan ininya. Misalkan harus pakai Times New Roman tulisannya gitu ya. Harus pakai ukuran berapa-berapa. Setiap jurnal beda-beda ukuran ininya, ketentuannya beda-beda ya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau paper tadi itu yang kakak bahas, dia memuat data, fakta, dukungan itu ya, secara ilmiah juga gitu ya. Itu teman-teman harus ngeh ya di situ ya. Kemudian apa bedanya kalau sama makalah Kak gitu ya. Makalah itu kayak semacam kajian gitu ya. Kayak mengumpulkan pendapat atau penelitian dari sebelum-sebelumnya gitu ya. eh, Dikaji ulang, kemudian disampaikan apa yang bisa menjadi pembaruan tuh di situ. Makanya disebutnya juga makalah gitu ya. Kumpulan-kumpulan ilmiah kayak gitu. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan apa nih? Coba kita lihat. Pertanyaan dari Kak Ilmi Nurul Aulia. Kak, kalau aku buat paper sesuai dengan pengalaman, aku ambil studi kasusnya tentang pendidikan di panti asuhan. Karena sekarang aku lagi volunteeran di Yayasan Mizan. Amanah, Kak. Bisa nggak? Terus nanti referensinya harus banyak nggak ya? Oke. Bisa banget. Nggak apa-apa. Pengalaman kan justru apa ya? eh Bagus gitu. Itu kan kamu nyari datanya juga nggak usah capek-capek karena studi case-nya di panti asuhan gitu. Lagi volunteeran. Bagus. Di Mizan. Referensinya harus banyak. Sebenarnya tuh gini, teman-teman. Kenapa jadi referensi itu harus banyak gitu?
di sana itu orang bisa menilai dengan teman-teman eh, banyak referensi, itu argumentasinya kuat. Kalau teman-teman referensinya dikit, itu argumentasinya nggak kuat. Dipandangnya kayak kayak semacam kurang aja gitu. Makanya kalau orang-orang berdebat deh, kalau dia banyak referensi, lawan debatnya itu akan kagok tuh. Maksudnya ya jelas kalah lah gitu ya. Kayak contoh tadi yang kakak bilang, kayak Rocky Gerung tuh. Dia setiap kali ngejelasin gitu. Dia pakai landasan teori. Bayangin teman-teman. Dia hafal sampai tahun-tahunnya. Menurut ini hak asasi manusia, menurut World Bank tahun 2000. Hafal dia tuh. Siapa yang bisa ngebantai dia? Gak ada yang bisa ngebantai kan? Mungkin ada tapi sedikit mungkin ya. Jadi itulah kenapa eh, karya ilmiah itu jadi kuat ketika banyak referensi gitu ya. Banyak referensi-referensi itu. Bahkan ada beberapa universitas termasuk IPB tuh. Dia eh, ada minimal minimal berapa puluh gitu ya referensi itu. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu nggak diterima gitu. Gitu. Jadi semakin banyak ya semakin bagus gitu. Apalagi kalau tahunnya tadi, tahunnya 5 tahun ke belakang, jangan jauh-jauh amat gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau jauh, jurnalnya bereputasi, maksudnya jurnal internasional tadi ya. Kayak Sinta 1 S1 tadi tuh ya, itu kan bereputasi internasional tuh. Gitu, bisa banget ya Kak Nurul Habibah lagi nih. Sudah lulus S1 2024, tapi saya dapat daftar mencantum pesantren. Ataukah harus ada instansi lain terkait selain pesantren dan nanti bapaknya hanya mencantumkan pondoknya. Sebenarnya untuk mencantumkan instansi itu tuh harus nggak harus gitu. Jadi kakak yang sampaikan sama Nadia tadi, so kalau misalkan kalian udah lulus, terus kalian dapat izin untuk mencantumkan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dapat izin, ya masa kalian mencantumkan asal cantum gitu kan nggak etis gitu ya. Kalian bukan dari itu, tapi kalau dapat izin ya nggak apa-apa gitu. Apakah harus ada instansi lain gitu? Ya kalau kalian dari sekolah eh, sedang pendidikan apa gitu ya, atau kalian dapat sponsor misalkan, ya bisa aja gitu, mau dicantumkan gitu ya. Itu sebagai apresiasi untuk mereka. Nah makanya salah satu ini kita singgung sponsorship ya. Ini kayaknya kita singgung sedikit aja karena waktunya udah mau habis jumnya nih. Sponsorship itu teman-teman, kan kalian konteksnya ini ikut international conference ya. Ketika kalian mau ngajuin pendanaan, kalau khususnya nih, kayak teman-teman yang masih berstatus mahasiswa atau sekolah gitu ya. Kalian sampaikan, kalian nih mau ikut international conference ini, eh, kegiatannya kayak gini, dijelasin tuh. Kalian ajukan dulu kemana? Yang terafiliasi kalian dulu. Kalian, misalkan kalian masih kuliah, kalian ajukan ke pendanaan di Kasubag Keuangan, dekan, wakil dekan bidang keuangan gitu ya. Kakak tuh beberapa kali ngajuan proposal tuh di approve diterima gitu ya. Kakak jelasin ininya tujuannya apa gitu ya. Terus apa kontribusi untuk yang diberikan untuk universitas atau lembaga terkait gitu. Biasanya kan kalau universitas pasti kita akan ngomong bahwa apa nanti universitas ini namanya akan kita bawa di sana Bu gitu. Akan mengharumkan lah nama ini gitu. Jadi untuk sebagai motivasi juga untuk teman-teman yang angkatan di bawah gitu ya. Kakak tuh selalu ngomong kayak gitu tuh kalau waktu kakak S1 tuh. Akhirnya apa? Eh, Tiket dikasih kakak tuh. Terus uang saku juga dikasih gitu ya. Ajukan proposalnya. Proposal teman-teman butuh dana berapa. Misalkan kalian anggarkan lah tiket tuh berapa. Ininya berapa. Itu kan kalian ada tuh sebenarnya budget-budget yang udah itu ya. Nah, dianggarkan tuh ngomong kayak gitu ke instansi terkait dulu gitu. Kalau kalian mau ke perusahaan eh, negara, BUMN atau private sector itu memang agak susah kalau nggak punya eh, tujuan atau visi yang relevan dengan mereka gitu. Jadi misalkan nih kalian mau ngajuin ke BI, kalian penelitian kalian tentang ekonomi nih. Bisa kalian sebenarnya karena related
relate gitu ya. Apa hasilnya nanti? Ya nanti kalian akan berkontribusi dalam misalkan mau dipublish di jurnal internasional, dipublish di BI gitu ya. Nanti ngebawa nama BI juga gitu ya. Ini kan suatu kebanggaan untuk BI gitu. eh itu bisa gitu dengan topik-topik itu. Jadi kalian cari celahnya di situ gitu. Biasanya kalau kayak perusahaan-perusahaan makanan atau perusahaan apa itu agak susah karena relatednya tuh korelasinya nggak ada. Kadang-kadang nggak ada gitu ya. Related korelasinya tuh nggak ada. Jadi itu yang jadi eh, susahnya di situ. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu tuh mereka akan tanya yang mendasar itu apa manfaatnya buat kami kalau kami kasih uang gitu ke mereka gitu ya. Ya, pasti kan perusahaan tuh nggak mau rugi karena anggaran mereka itu kan sudah terkelola untuk gaji karyawan, untuk operasional dan lain-lain. Nggak ada mereka untuk menganggarkan untuk sponsor ini gitu ya. Kecuali biasanya perusahaan pemerintah yang notabene dia sponsorship untuk pemerintah juga gitu ya. Jadi jarang gitu ya untuk itunya. Gitu. Karena kalau di kampus itu dia ada dananya, dana untuk pengembangan mahasiswa itu khusus. Khusus ada setiap kampus tuh ada dia. Coba kalian cek deh, ada itu ininya. Cek di Google juga bisa itu. Eh, Kalau ditanya benefit untuk kampusnya gimana Kak? Misal ke kampus. Bentar. Tadi yang di atas sudah lulus boleh sponsoran begitu Kak. Boleh-boleh aja selagi selagi apa namanya? Kalian berhubungan baik dengan kampus gitu ya. Mau mengajukan kalian sebagai alumni gitu ya. Boleh-boleh aja. Terus benefit, ya benefitnya pertama nih, teman-teman bilang bahwa eh, nanti kalau diterima gitu ya, ikut ini akan membawa nama baik universitas, kampus gitu. Misalkan kalian ngajukannya ke tingkat apa dulu, fakultas, kan di kampus itu ada tingkatannya, prodi, fakultas, jurusan gitu ya, sampai dengan universitas. Kalau kakak tuh dulu ya, kakak ngomong ke fakultas dulu, ke dekan. Ngomong program ini bla 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 kayak gini, tujuannya ini gitu ya. Bahkan kakak ketika cerita ke prodi tuh program studi tuh eh, mereka tuh mau urunan loh, dosen-dosen tuh urunan untuk ngebantu untuk bisa biar mahasiswanya tuh berangkat gitu. Bayangin aja dosen, karena mereka tuh punya grup dosen ya, mereka tuh. Jadi kayak, ah ini nih ada proposal dari mahasiswa kita program studi ini, dia mau berangkat ke sini, mau bawa nama program studi ini gitu ya. Mereka tuh urunan loh. Jadi di proposal itu tuh kan ada nomor rekening gitu ya. Cantumin nomor rekeningnya gitu. Nanti tiba-tiba ada aja uang masuk gitu. Yaitu dari dosen-dosen. Mau mereka urunan. Kenapa? Yang mengharumkan ini kan kita, mereka juga karena dampaknya kan. Nama baik, nama baik mereka juga terangkat. Itu kan ada namanya IKU namanya IKU. Teman-teman coba ini apa sih IKU gitu ya. IKU itu penilaian kinerja gitu loh. Eh, Penilaian kinerja kampus. Jadi kampusnya itu dinilai bagus karena mahasiswa berprestasi gitu, banyak prestasinya. Makanya kenapa kampus-kampus yang top-top itu tuh banyak apa dinilai top ya karena banyak prestasinya gitu. Katakan kayak misal UI gitu. UI itu kenapa banyak dinilai jadi univ yang bagus? Ya karena mahasiswa berprestasi gitu. Banyak keluar negeri studi tour dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang harusnya itu didorong. Makanya kalau aku kayak ngomong ke teman-teman yang kuliah di UI kayak, bro, lu ininya gimana gimana. Mereka tuh lengkap banget fasilitas pendanaan kayak gitu tuh supportnya full gitu. Dia ngomong aja gitu, yang ngomong, minta pendapat gitu ya, arahannya sama dosen yang kalian kenal tuh siapa di chatting gitu ya. Pak, saya itu mau ada ikut acara ini gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya ngajuin ini tuh eh, bisa nggak Pak ya? Atau saya kemana ya gitu untuk biar bisa tembus gitu. Kayak gitu pendekatan-pendekatan secara personal dulu gitu. Apa hal terkuat yang bikin proposal diterima di sebuah instansi kayak kampus yang diterima gitu ya, yang terkuat. Halus realistis ininya.
proposal itu harus realistis. Jadi maksudnya gini, di proposal itu kan dijelasin tuh latar belakang, tujuan, ininya apa. Ketika kalian menyampaikan sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Oh, ya misalnya realistis, misalkan anggaran dana gitu. Ya anggaran yang nggak nyampe 10 juta kalian tulis 20 juta gitu ya. Ya itu kan nggak realistis juga gitu ya. Ya itu nanti jatuhnya mengada-ngada gitu. Ya realistis aja sesuaikan dengan ini gitu. Kalau kakak tuh setiap kali ngajukan ini gitu ya, eh, kakak tuh tiket kakak sesuai dengan apa yang kakak cek nih, misalkan tiket tuh berubah ya, kakak cek di Traveloka sekarang gitu ya, kakak menulis tiketnya tiket segitu gitu ya, terus nanti kalau berubah-ubah lagi iya nanti dijelasin aja gitu, dijelasin terus apa, Eh, mereka akan kasih tahu nanti, oh ini tiketnya udah dibeliin sama mereka gitu, karena memang biasanya itu mereka apa namanya ngebeliin tiketnya langsung bukan kita, atau biasanya juga dikasih uang tapi dibeliin nanti ada struk ininya gitu ya sebagai bukti laporan pertanggungjawabannya gitu gitu, sama tawarkan benefit gitu ya, benefit tuh eh, apa yang teman-teman tawarin sebagai bahan negosiasi sih itu ya, misal nih ya kayak Gontor gitu ya, kayak Nida gitu ya berangkat gitu ya, itu kan mengangkat nama Gontor juga gitu ya. Oh Gontor ikut ini nih dari Gontor gitu. Secara nggak langsung itu promosi juga untuk Gontor bahwa ada orang gitu ya kakak tingkat atau siapa gitu oh pernah ini nih gitu ikut ini berprestasi gitu. Nah ini nanti untuk jadi portofolio di masa depan teman-teman, makanya saya sempat spill tuh kenapa LinkedIn teman-teman harus bikin gitu ya. Itu kan di LinkedIn itu bisa dilihat sebenarnya teman-teman. Kalau mau nyari kerja lewat LinkedIn tuh gampang. Jadi kayak biasanya ada tawaran-tawaran kayak gitu langsung. Itu kan kalau kita kasih lihat ya di portofolio tuh langsung kelihatan oh dia pernah ikut ini prestasinya ini, oh pengalamannya ini dan sebagainya gitu ya. Jadi korelasinya tuh ada di sana gitu. Makanya kayak LinkedIn kakak tuh sebenarnya kakak tuh banyak tuh. Kalau di itu kan kakak nggak buka tuh open to work gitu ya. Kayak untuk public speaking kakak buka, untuk apa business development kakak buka juga tuh. Cuman kakak belum aktifin tuh untuk nge-hire itu. Nanti mereka tuh kayak ngasih ini loh rincian pekerjaannya. Misal pekerjaan business development kamu harus ngerjain ini ya, bla 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 gitu ya. Nanti dibayarnya segini gitu. Kayak gitu tuh di LinkedIn tuh. Nggak ada kontraknya kayak gitu. Gitu. Nah, ini sisa 13 orang yang bertahan. Gimana? Ada lagi nggak? Itu Izin mungkin tanya yang Kak, Sok, enggak. Kak mau kalau misalkan mau diskusi judul mengenai judul kayak masih agak ragu-ragu gitu Kak di chat boleh? Boleh, Silakan boleh. kalau di sini nggak ke Kopas sama yang lain. Ya, Oke, makasih Kak. ya, sama-sama. Oke, gimana? Teman-teman, ada lagi? mungkin masih ada yang bertanya guys. Sepertinya udah pada paham nih Kak. Iya, semoga paham ya. Oke, iya. Oke, nanti selanjutnya mungkin kita bisa buat webinar yang lain ya. Bisa diskusiin nanti di grup mau buat webinar apa. Mungkin terkait pembuatan CV gimana atau kelanjutan dari paper nanti mungkin ada yang masih belum paham. Itu. Itu sih. Oke, kalau nggak Oke, ada, iya. hmm, Paling kalau nggak ada lagi, aku pengen closing statement aja. Menulis itu memang kalau baru pertama kali agak kagok ya, kaget gitu. Nyari ide pun susah, apa-apa susah gitu. Karena begitulah prosesnya. Kakak tuh juga kayak gitu sih. Sampai di tahap benar-benar, ya kalau teman-teman udah buntu gitu ya. Jadi aja refreshing aja kayak gitu, refreshing. Bawa santai aja lah kayak gitu. Tapi tetap deadline gitu ya, harus ingat itu aja. Ya proses lah intinya. Jangan menyerah, itu aja. Thank you, aku kembaliin ke Nida. kayak sebenarnya kita udah di penghujung acara nih guys. Udah nggak kerasa udah 2 jam ya. Udah banyak ilmu-ilmu juga yang didapat dari pengalaman
pengenalan paper, gimana caranya nulis referensi, dan masih banyak lagi. Juga terima kasih ya Kak Husen udah berbagi ilmu yang luar biasa pokoknya pada malam hari ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah aktif berpartisipasi dan bertanya. Semoga ilmu dari webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama dalam menulis paper yang lebih baik. Kemudian saya Nida Salsa sebagai moderator pamit undur diri. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya. Aku izin leave. Nanti kalau pengen rekodnya, aku coba kirim. Oke, aku tutup. Kak. Ya, sama-sama.